Sahabat, Timur Tengah semakin memanas. Israel sudah membalas serangan Iran. Dan apa yang akan terjadi di kemudian hari? Kita menjadi saksi mata. Kira-kira apa dampak konflik Israel kepada Indonesia? Saya punya feeling, jadi perang Israel ini bisa berlanjut lama, namanya perang ini. Nah, kalau perang ini berlanjut lama akan mempengaruhi nilai mata rupiah dan tekanan terhadap rupiah. Nah, sekarang dolar ada 16.000. Nah, saya punya analisa, ini analisa pribadi saya ya. Ya, Pak Dok. Emas bisa 1,5 juta per gramnya. 1,5 juta per gram. Mas Antam ya. Nah, dalam kondisi ketidakpastian, semua akan pegang emas gitu loh. Dan itu bisa memicu harga emas akan naik. Dan rupiah melemah. Saat ini otomatis Bank Indonesia, BI, harus segera untuk menstabilkan nilai rupiah. Nah, dan analisa saya kebijakannya adalah menaikkan suku bunga. Jadi ingat pesan saya, ekonomi itu terasa itu untuk kalangan apa sekarang? Menengah ke bawah, yaitu daya belinya turun. Yes. Sampai 2026 nanti perkiraan Pak Daud ya Pak Daud ya. Iya. Jadi makanya kita harus siap-siap berkebun untuk ketahanan pangan. Karena kondisi ekonomi ini akan berlanjut sampai 2026. Nah, 2027 baru kestabilan ekonomi bergerak. Untungnya presiden yang nanti akan dilantik, nah itu Prabowo dilantik, Bapak Prabowo dilantik jadi presiden, tahun depan resesi ekonominya bisa terkendali, aman. Yes. Nah, dampak perang Israel ke Indonesia, Pak Daud? Dampak perang Israel Indonesia, dampaknya itu adalah di mata uang. Dan kembali nanti tentang rupiah. Rupiah melemah karena ya. Kan sebagian masih impor Indonesia. Jadi yang untuk mengamankan ini nanti, untungnya presiden terpilih adalah Prabowo, Pilpres, menang. Ya, kalau yang lain, waduh. Susah ya Pak Daud ya? Ya, pusing. Nah, jadi keputusan MK ini semua nggak usah khawatir. Karena MK ini adalah wakilnya Tuhan. Amin. Amin Pak Daud. Yang apa itu Pak Daud? Amicus Kuria itu Pak Daud, yang Megawati, ada pengaruh nggak menurut Pak Daud? Megawati tenang aja. Ya, tenang aja. Kita berdoa Indonesia aman. Oh, amin. Yes. Jadi nanti ujung-ujungnya itu nanti adalah bargaining, bagi-bagi kekuasaan, itu aja. Kalau menurut Pak Daud, bagus nggak Pak Daud semua ada oposisi Pak Daud, atau semua gabung ke koalisi, atau perlu memang ada yang nggak masuk ke pemerintahan partai itu Pak Daud? Atau yang diharapkan itu tetap ada yang namanya itu kalau ingin menghadapi resesi ekonomi tahun depan, itu koalisi harus lebih banyak daripada oposisi. Karena apapun terjadi itu harus bersatu dulu. Jadi tenang aja, Indonesia tetap aman. Amin. Amin, amin Pak Daud. Sahabat khotbah populer, apa yang terjadi saat ini merupakan bagian dari misteri Allah yang kadang-kadang kita sulit memahaminya. Nalar kita terbatas. Tetapi apa yang terjadi saat ini terkait dengan Timur Tengah atau Israel itu memiliki kaitan dengan akhir zaman.
semua bangsa akan tertuju kepada Israel, akan berpusat kepada Israel, dan akan mengarah kepada perang besar yang belum pernah terjadi. Alkitab sudah catat bahwa Israel adalah tanda-tanda zaman, barometer akhir zaman. Karena Allah dari dulu sampai sekarang itu menggunakan bangsa ini untuk menyatakan karyanya, rencananya. Kita Indonesia harus paham kebenaran firman Tuhan. Harus percaya firman Tuhan yang mengatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dikhususkan oleh Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih untuk melahirkan para nabi. Bangsa yang menerima hukum Tuhan dan bangsa yang melahirkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus, yang dimulai dari perjalanan iman Abraham. Abrahamlah nenek moyang mereka yang menerima pesan Tuhan untuk menjadikan mereka bangsa yang besar, dan juga memberikan janji kepada mereka untuk menempati tanah pusaka yang sekarang dikenal dengan istilah Israel, dan berkat bagi seluruh bumi. Itu juga janji Allah kepada Israel dan kita sekarang. Dan kita juga bagian dari karya Allah secara rohani, sehingga kita disebut sebagai Israel rohani. Ini hanya istilah saja. Kita orang Kristen tidak mendukung peperangannya. Kita tidak dukung konfliknya. Kita harus mendoakan. Karena ini pasti terjadi dan akan terus terjadi. Tapi paling tidak kita bisa mendoakan supaya dampaknya tidak berat kepada Indonesia. Itu. Jadi berhenti mengutuki Israel. Buat saudara yang mengutuki Israel, nggak tahu kebenaran tuh. Baca firman Tuhan, baca Bible. Kalau saudara tidak percaya Alkitab, ya apa boleh buat. Tapi Tuhan memang pernah berjanji kepada Abraham atau Ibrahim. Dan janji ini diteruskan kepada seluruh keturunannya, Ishak, Yakub, dan seluruh keturunannya, 12 Israel atau ke-12 anak Yakub. Tercatat dalam Kejadian pasal 12 ayat 3. Intinya bahwa Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau atau memberkati Abraham dan keturunannya, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham dan keturunannya atau Israel. Dan olehmu, kata firman Tuhan, kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itu. Makanya saya katakan jangan mengutuk Israel. Doakan, berkati Timur Tengah supaya damai, sejahtera Allah turun atas Timur Tengah, Israel dan sekitarnya, supaya konflik ya bisa diredam dan orang-orang mengalami lawatan Tuhan. Tuh. Kalaupun harus terjadi, tapi kita tidak menjadi korban di dalamnya. Itu. Kalau kita nggak paham, kita bisa menjadi korban keganasan konflik ini. Jadi saya pikir ini saja, dan dampak buat Indonesia ini mengarah kepada ekonomi keuangan. Jadi saya pikir kalau Indonesia netral, ya netral saja. Ya. Jangan salah mengambil keputusan karena fatal. Ini bukan saja bicara tentang Israel, tapi negara-negara lain itu bisa ikut serta untuk mempercepat perang besar yang ada di depan kita. Tuhan Yesus memberkati.